Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di bulan terbaik yaitu bulan Rabiul Awwal. Sebagaimana namanya, Rabiul Awwal adalah bulan musim semi, maka kita berdoa mudah-mudahan bulan ini menjadi bulan yang mendatangkan musim semi kebahagiaan di hati kita. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjunan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah hari ini dan beberapa hari seterusnya kita akan mencoba menggali dan menteladani bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik. Qad ja'akum laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummul Mukminin Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya seluruhnya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana Al-Qur'an berjalan, maka perhatikanlah, maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam kehidupannya. Kita akan melihat akhlak Nabi yang begitu indah dan begitu jelita. Maka tidak layak majelis ilmu kita berlangsung kecuali setelah kita menyebut namanya dan mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya terkait dengan tema tentang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Nabi sebagai inspirasi bagi kita semua dalam berbagai macam sendi kehidupan. Saya sangat tertegun sekali dan sangat berbahagia sekali ketika bisa membaca salah satu karya dari Syekh Aid Al-Qarni
Beliau, mengarang sebuah kitab, ini kitabnya menarik sekali untuk kita baca, kitabnya sangat penuh dengan inspirasi yang membahas tentang Rasulullah SAW. Beliau, beri judul ya kitab ini sebagai, judulnya adalah Mulhimul Alam, ya Mulhimul Alam. Jadi kitab ini sangat menarik karena di dalamnya mengupas ya Rasulullah SAW dalam berbagai macam, eee, sisi ya, dalam berbagai macam aspek ya. Dan Nabi Muhammad sebagai seorang suami, Nabi Muhammad sebagai orang yang yatim, Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang, Nabi Muhammad SAW ya sebagai muallim, sebagai guru, Nabi Muhammad SAW ya orang yang sabar dan sebagainya. Ini kitab yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari dan untuk kita baca. Bahkan, eee, saking indahnya kata-kata beliau, saya di beberapa bait ya, di beberapa halaman di bab muqaddimahnya, ini baru bab muqaddimahnya kita sudah dibuat menangis ya, merindukan Rasulullah SAW. Jadi kitab ini sangat menarik untuk kita pelajari dan kitab ini saya rekomendasikan untuk sahabat Quran pelajari. Nah, kitab ini membahas tentang Rasulullah SAW dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam, sudut pandang ya, di mana Nabi SAW sebagai ya yatiman, nabiyan, muhajiran, mulhiman, aziman, rahiman, dan seterusnya. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW, sebagai, sa'idan, ya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak ya berbahagia, suka bahagia ya. Ya, bagaimana akhirnya Nabi Muhammad SAW jamilan, ya sangat indah ya dipandang, sangat, eee, kalau kita katakan hari ini good looking ya. Ya, kemudian Nabi SAW sebagai zaujan, Nabi, Muhammad SAW sebagai sosok seorang suami, Muhammad SAW aban, bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah, sebagai seorang abidan, musalliyan, mutahajjidan, bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mutahajjidan, ya selalu apa, bersungguh-sungguh terutama dalam bab tahajud ya. Nah ini recommended sekali kitabnya, nanti sahabat Al-Quran kalau punya rezeki, coba dipelajari kitab ini ya, dan dijadikan menjadi list ya, list impian ya untuk kita punya kitab Mulhimul Alam ini. Karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni yang memang karyanya begitu masyhur, di Indonesia pun banyak, terutama yang terkenal mungkin sebagian dari kita punya kitab yang judulnya La Tahzan, Jangan Bersedih ya, yang cover-nya itu berwarna, kuning biasanya, itu biasanya kita suka temukan di rumah-rumah dan itu adalah karya dari Syekh Aid Al-Qarni. Nah, saya akan, baca ya kalimat yang menarik dari beliau di muqaddimahnya ya ketika beliau, menulis kitab ini dan beliau menyelesaikan kitab ini, eee, di depan Ka'bah ya. Amma ba'du famin amamil Ka'batil musyarrafati fil Masjidil Haram ba'da sholatil fajri. Ya. Uktubu hadhil astar wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Menarik kata beliau, amma ba'd, dan sesungguhnya di depan Ka'bah yang penuh dengan kemuliaan di Masjidil Haram ini, setelah sholat fajar, aku menuliskan ya, lembaran-lembaran ini, pelajaran-pelajaran ini, ya, untuk mencari inspirasi dari Nabi Muhammad SAW. "Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Ya, dan tidak ada yang memberiku taufik ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Alaihi tawakkaltu," kepada Allah lah aku bertawakal, "wa ilaihi unib," dan kepada Allah lah aku, eee, kembali. Ya. Kemudian beliau ya menuliskan ya
berbagai macam, sudut pandang beliau terhadap Nabi Muhammad SAW, dan satu kalimat yang menarik dari beliau adalah, "Inna hayata rasulana sallallahu alaihi wasallam hiya as-safhatul baydha'u fi hadzal alam." Ya, masya Allah nih ungkapan dari beliau, sesungguhnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita semua, ya, hiya as-safhatul baydha', dia itu seperti lembaran yang putih. Allahu akbar. Ya, jadi di muqaddimahnya beliau mengatakan, "Inna hayata rasulana sallallahu alaihi wasallam hiya as-safhatul baydha' fi hadzal alam." Sesungguhnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang diibaratkan seperti, eee, lembaran yang, putih ya, safhatul baydha, ya lembaran yang putih di alam semesta ini, fi hadzal alam. Wa hiya syajaratul hadra'u fil kaun, ya, dan dia itu seperti, ya, kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pohon yang hijau di alam semesta ini, ya. Jadi kita bayangkan Nabi Muhammad itu seperti kehidupannya itu seperti pohon yang rindang, ya. Yang namanya pohon dia bisa, eee, memberikan buah, ya. Dia bisa memberikan manfaat, dia bisa menjadi tempat berteduh, ya. Dia bisa memberikan apa, oksigen, ya, memberikan kehidupan, ya, memberikan naungan, ya, memberikan apa, tempat, ya, berteduh, ya, dari panasnya, teriknya matahari. Nah, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang, eee, terhadap orang beriman saja Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, kehidupan orang beriman itu seperti pohon, ya, kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ya, ini orang beriman saja, ya, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan seperti pohon. Tu'ti ukulaha, yang terus memberikan buah-buahannya sepanjang tahun. Ya, kemudian apa, daun-daunnya, dahan-dahannya tinggi menjulang, kemudian akarnya menghujam ke dasar tanah. Itu perumpamaan orang beriman. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Tentu, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih mulia lagi, lebih lebih indah lagi, ya, sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Wa hiya syajaratul hadra'u fil kaun. Ya, kemudian wa hiyan naharu, ya, kata, Syekh Dr. Aid Al-Qarni, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti sungai, ya. Sungai yang begitu menghilangkan dahaga fi sahra'il haya, di dalam gersangnya atau padang pasirnya atau tandusnya kehidupan kita. Ya, Rasulullah SAW mampu menjadi dahaga di tengah, ya, kehausan kita, kegersangan kita, di tengah padang pasir yang tandus. Dengan Rasulullah SAW akhirnya kita seakan-akan orang yang sedang minum dari sebuah telaga, minum dari sebuah sungai, lalu rasa haus itu menjadi hilang, rasa dahaga itu menjadi hilang. Faya hasratahu ala kulli daqiqatin fatat fi ghairi daqaiqi asrarih. Maka kata beliau, ya, kata Syekh Aid Al-Qarni, maka begitu besarnya penyesalan bagi setiap orang yang menyia-nyiakan setiap detik-detik, ya, setiap episode demi episode yang kita dapat ambil pelajaran dan hikmahnya dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan betapa menyesalnya bagi siapapun yang tidak mampu, meraih, ya, mereguk inspirasi dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya. Allahu akbar. Ini baru baru muqaddimahnya, ya, dari muqaddimah dari kitab Mulhimul Alam karya,
Syekh Aid Al-Qarni, dan mudah-mudahan selama bulan Rabiul Awwal ini, kita bisa meneladani dan kita bisa terus mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabat Al-Qur'an, saya ingin mengajak, mari kita tap-tap layar terlebih dahulu, kita share kajian ini ke sahabat yang lain, kepada teman, kepada keluarga, ya, juga kepada sahabat kita yang ingin sama-sama mengambil teduhnya inspirasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan pohon yang begitu rindang. Kita share kajian ini kepada siapapun yang ingin menghilangkan berbagai macam dahaga dan hausnya dari sungai inspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa akhirnya menghilangkan berbagai macam dahaga yang ada di padang pasir kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita akhirnya bisa mengambil setiap inspirasi dari setiap letak-letik, lika-liku kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah, tema berkaitan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Kenapa judul ini kita ambil dan kita bahas? Pertama, karena live perdana ini terkait dengan kisah Nabi Muhammad SAW ini nampaknya begitu relate dengan kehidupan kita yang hari-hari ini sering merasa tersakiti, sering merasa terzalimi, atau bahkan mungkin di antara kita ada yang sedang merasa tersakiti atau terzalimi atau sedang sakit hatinya, ya, karena disakiti oleh orang lain atau bahkan disakiti oleh orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita cintai. Maka mudah-mudahan tadabbur Al-Quran ini bisa menjadi penyegar semangat kita, penyembuh luka hati kita, dan bisa menjadi inspirasi yang memang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita meneladani sosok terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara sahabat Al-Quran yang hari ini sedang sedih karena tersakiti oleh orang lain? Adakah di antara sahabat Al-Quran yang hari ini sedang sedih, ya? "Ustadz, saya sedang sedih." Mungkin disakiti oleh orang terdekatnya, mungkin disakiti oleh orang lain, dizolimi oleh orang lain. Maka insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana me-manage rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bayangkan sahabat Quran, kalau ada orang yang selalu menyakiti kita, selalu memfitnah kita, selalu menuduh kita, atau mungkin ngebully kita, atau mungkin ngata-ngatain kita, atau mungkin bahkan sampai menyerang bukan hanya individu kita, tetapi menyerang kehormatan keluarga kita. Jadi yang diserang bukan lagi tentang diri kita, tapi keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin istri kita. Beberapa saat ya, yang lalu saya melihat ya, sedang FYP di TikTok, seorang suami yang tidak terima istrinya dimarahi oleh orang lain. Mungkin teman-teman ada yang melihat tayangannya ya, viral gara-gara nge-tag tempat parkir, kemudian ya istrinya nge-tag gitu ya, diam di tempat parkir itu. Kemudian akhirnya singkat cerita, orang ini nggak terima kalau istrinya itu dimarahi sama orang lain. Istrinya disakiti sama orang lain, yang akhirnya viral ya kejadian itu. Dan melihat kejadian itu saya jadi teringat bahwasannya seseorang itu
paling nggak bisa kalau orang yang disayanginya itu disakiti, ya. Orang normal itu nggak akan suka, nggak akan ridho kalau sahabatnya atau keluarganya, orang inti, ya, yang keluarga intinya disakiti sama orang lain. Mungkin di antara sahabat Al-Quran semua mungkin juga ada yang pernah waktu kecil gitu ya, kita itu di apa ya namanya, kalau dalam bahasa Sunda itu disirikin ya, disirikan ya, atau dibully atau di apa, eee, diejek ya, mungkin diejek. Diejeknya itu dengan biasanya memanggil nama orang tua kita, gitu ya. Dan biasanya kita nggak terima gitu kalau misalkan, eee, ada orang, ya teman kita yang mengejek atau mengolok-olok kita dengan nama orang tua kita. Itu pasti kita akan marah dan kita pasti nggak akan terima gitu. Bener nggak sahabat Quran? Biasanya gitu ya, kita nggak terima. Nah, kalau ada orang tua kita atau keluarga kita yang akhirnya diejek, ya sama orang lain gitu ya, apalagi nama bapak yang disebut, nama ayah yang disebut. Nah, kita bayangkan nih, ada orang-orang yang akhirnya bukan hanya menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan hanya menyakiti personal, ya, personally, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menyakiti keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai nyerang, ya, ya, nyerang siapa? Nyerang keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi orang ini begitu gigihnya menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu giat ya dalam, ya, menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Nah, sekarang kita balikan lagi ke posisi kalau ada orang yang selalu memfitnah kita, memaki kita, membuli kita, menyakiti kita, dan bukan hanya kita, tapi keluarga kita juga difitnah, dicaci maki dan sebagainya. Lalu suatu saat kita mendengar kabar orang tersebut misal dipanggil pulang sama Allah, orang tersebut itu meninggal. Kira-kira kita mau nggak datang takziah, kemudian ngedoain orang itu dengan doa yang baik? Mau nggak sahabat Quran? Allahu akbar. Ini orang selalu menjahati kita, menzolimi kita, menyakiti kita, memfitnah keluarga kita, lalu dia wafat, dia meninggal. Nah, pertanyaannya mau nggak kita menziyahi, mengunjungi, kemudian mendoakan orang tersebut? Mau? Jujur ya? Ini orang udah nyakitin keluarga kita, ini orang udah menyakiti kita, ini orang udah memfitnah kita, membuli kita, pokoknya sakit berdarah. Pokoknya nggak ada hari tanpa menyakiti kita dan keluarga kita. Mungkin berat sekali, mungkin ada yang mau tapi mungkin berat sekali datang kepada orang yang sudah menyakiti kita. Bahkan sebagian orang mungkin ketika disakiti itu akhirnya terkena beban atau mentalnya kena gitu ya. Kalau kita sekarang sering dengar ada istilah mental illness atau kena mental gara-gara kita terus disakiti sama orang lain. Nah, ketika kita akhirnya terus-menerus disakiti sama orang lain, kita pasti nggak mau ketemu dengan orang tersebut. Kita pasti berat ketemu dengan orang tersebut, ya. Kita pasti nggak suka gitu ya. Wa hatta sampai meskipun orang tersebut sudah wafat. Misalkan ada kabar, ya beliau meninggal, ya kemudian kita mau nggak datang takziah kemudian mendoakan. Mungkin sebagian orang mungkin akan berat untuk bertemu kembali, bahkan di detik-detik terakhir ya, dia dikuburkan pun datang ke kuburannya rasanya berat gitu. Berat ya pasti ya, nggak semua orang bisa bisa melakukan itu.
Dan suatu hari di Madinah itu terdengar kabar, tersiar kabar, menyebar berita dengan cepat bahwasannya salah satu gembong orang-orang munafik itu, yang paling membenci Nabi, yang selalu menyakiti Nabi SAW, yang selalu menyakiti Rasulullah, bukan dirinya saja tapi keluarganya meninggal, mati. Abdullah bin Ubay bin Salul, sosok yang getol sekali menyakiti Nabi SAW, menyakiti keluarganya Nabi Muhammad SAW, menyakiti istri Nabi Muhammad SAW, ini mati. Tersiar kabar di Madinah itu. Orang yang terang-terangan dia menyakiti Rasulullah SAW, memecah belah umat, menjadi penghambat dakwah, menjadi orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Dan bahkan istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak lepas dari tuduhan keji, fitnah, ya, selingkuh dan tujuan yang sangat keji yang ditujukan kepada siapa? Kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Ubay bin Salul, zalimnya luar biasa. Menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu melakukan perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang bahkan sampai dikabarkan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sampai sakit, ya, terbaring, ya, di kasurnya itu berbulan-bulan, 1 bulan lebih. Tidak mau berbicara dengan siapapun dan tidak ada satupun orang yang percaya dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahkan sampai Abu Bakar sebagai ayahnya, bahkan ibunya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah sendirilah yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam surat An-Nur. Kita bisa tahu, ya, bisa lihat betapa zalimnya ini orang, ya, yang sudah mencerai-beraikan, memfitnah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut menurut teman-teman semua, menurut sahabat Quran semua, pantas nggak kita datang ke kuburannya orang yang sudah menyakiti keluarganya Nabi? Atau pantas nggak, harus nggak sih gitu ya Rasulullah SAW itu mendoakan dan kemudian mensolatkan jenazahnya Rasulullah SAW, mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin kita akan bilang, ngapain sih Rasulullah SAW? Ini orang udah menyakiti Nabi SAW, menyakiti Rasulullah SAW, menyakiti istrinya Nabi SAW. Tapi begitulah, ya, Rasulullah SAW dengan segala keindahan akhlaknya, sempurnaan akhlaknya, lalu akhirnya Nabi Muhammad SAW mendatangi, ya, kuburnya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Dan kalau kita kaji-kaji, atau membaca kitab-kitab sirah, membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, ya, kita bisa temukan bahwasannya akhirnya banyak yang nggak setuju, ya, Nabi Muhammad SAW mendatangi makamnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, salah satu tokoh yang menentang banget itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini Umar bin Khattab adalah sahabat yang keras, ya, teguh pendiriannya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai akhirnya, ya, menentang Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, nggak usah ke sana, nggak usah pergi ke makamnya." Dan mungkin kita pun kalau hidup di zaman Nabi, kita pun akan menjadi orang yang juga sama menentang, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. "Udah ya Rasulullah, nggak usah datang ke makamnya, nggak usah datang ke kuburannya, ini orang-orang suka menyakiti engkau, bahkan menyakiti istrimu, bahkan apa, mencemarkan, ya, menodai kehormatan istrimu, udah nggak usah didatengin," gitu mungkin, ya. Ya, kita setuju dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita bakal bilang mungkin, ya, "Ya Rasulullah, engkau
engkau akan mendoakan orang ini?" Gitu ya. "Masa engkau mendoakan orang begini, orang begitu? Ngapain?" Gitu. Kita akan bilang gitu mungkin ya, "Ngapain sih ya Rasulullah? Kau harus capek-capek datang ke orang yang sudah menyakiti dirimu dan keluargamu." Ya. Dan kita tahu juga Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh yang sangat nyebelin, ya. "Masa sih Rasulullah doakan?" Gitu ya. "Masa engkau doakan?" Ya. "Masa sih engkau mau datang ke kuburnya?" Kita mungkin akan bilang kayak gitu, gitu. Tapi, eee, bisa jadi gitu ya, menarik untuk kita renungkan padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah sudah memberikan tension ya, memberikan notice kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngasih pesan nih gitu ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surat At-Taubah ya ayat 80 di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marrah, falan yaghfirallahu lahum, dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Sama saja wahai Muhammad, engkau beristighfar memohonkan ampun kepada mereka, aw la tastaghfir lahum, atau engkau tidak memohon ampun baginya, sama saja. Jadi minta ampun dengan tidak minta ampun tuh nggak ngefek gitu, nggak ngefek. Ya. Kamu minta ampunan, minta maaf untuk Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul ini, minta ampun atau tidak, nggak ngefek kata Allah. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, fala yaghfirallahu lahum. Fala yaghfirallahu lahum. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun engkau memohonkan ampunan kepada mereka 70 kali. Allahu akbar. Ya, sampai kalau engkau memohon ampun untuk orang munafik ini, orang yang jahat, orang yang zalim ini 70 kali, fala yaghfirallahu lahu. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan kita tahu bahwasannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mustajab. Satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mustajab sekali. Satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mustajab. Kita lihat bahwasannya ada seorang anak kecil yang ibunya datang, Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta agar anaknya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Ya Allah, berkahilah hartanya, berkahilah umurnya, berkahilah anak keturunannya." Dan kita tahu bahwasannya anak kecil tersebut adalah Anas Anas bin Malik radhiyallahu an, yang akhirnya umurnya panjang, hartanya banyak, anak-anaknya pun banyak dan Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang terkaya di Madinah, hartanya diberkahi, punya kebun kurma yang kebun kurma itu setahun bisa panen 2 kali, bahkan saat turun hujan, hujan itu hanya turun di kebunnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu baru 3 doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mau mendoakan sampai 70 kali? Sangat mustajab sekali doanya. Berkata Allah, "Ya Muhammad, kalaupun engkau memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul 70 kali kamu meminta ampunan, fala yaghfirallahu lahum." Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Berarti orang ini orang yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat munafik. Udah keterlaluan banget ya. Untuk ngedoakan sekedar ngedoain aja jangan. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi, jangan
jangan doakan. Engkau meminta 70 kali sekalipun tidak akan diampuni. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan, ya, hidayah kepada orang-orang yang fasik. Allah nggak akan kasih hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dan apa yang terjadi ketika ayat ini turun? Ya, ada larangan, jangan mendoakan orang-orang yang munafik tadi, bahkan sampai 70 kali kamu meminta ampunan, ya, in tastaghfir lahum, ya, kita lihat ayatnya, bahkan sampai in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Ya, di sini ada kalimat, kalaupun engkau mendoakan mereka sampai 70 kali. Ya, mendoakan sampai 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Fala yaghfirullahu fala yaghfirullahu lahum, dzalika biannahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian itu karena mereka itu kafaru billah, mereka itu ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang fasik. Allah nggak akan ngasih hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, Allah nggak akan ngasih hidayah kepada orang-orang yang fasik. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Udah dibilangin gitu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan didoain, percuma didoain juga 70 kali kamu mau mendoakannya pun gak ngefek. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkata seperti itu, memberikan ketentuan. Bahkan Allah tadi tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang fasik. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan orang tersebut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Allahu Akbar. Ya, tetap mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu beliau benar-benar akhirnya mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Disolatkan. Padahal kita tahu ada larangan untuk mensolatkan orang-orang munafik. Tapi kenapa Rasulullah SAW sampai akhirnya mensolatkan ini orang gembongnya tokoh munafik tadi. Beliau tetap mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, disolatkan sama Nabi SAW. Orang yang sudah menyakiti hati Nabi SAW. Orang yang sudah menyakiti istrinya Nabi SAW. Orang yang sudah memfitnah, mencaci belah, ya, memecah belah umat muslim, kaum muslimin. Orang yang sudah memberikan keburukan-keburukan, bahaya-bahaya di kehidupan Nabi SAW. Nabi tetap doakan, Nabi tetap apa? Salatkan orang ini. Lalu percis ya setelah Rasulullah SAW mensolatkannya, turunlah ayat 84 Quran surat At-Taubah. Nah, baru turun perintahnya dari Quran surat Taubah. Nah, ini dalilnya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Baru nih, setelah Nabi Muhammad SAW menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, turun ayat ini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allahu akbar. Maka setelah Nabi Muhammad SAW mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, turun ayat yang melarang Rasulullah melaksanakan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yakni orang-orang munafik, selama-lamanya. Wala takum ala qabri. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan kamu Muhammad mensolati mereka, ya,
selama-lamanya, wala taqum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburan mereka, innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya, wa matu wa hum fasikun, dan mereka itu mati dalam keadaan fasik. Ya, mati dalam keadaan keadaan fasik. Lalu pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tidak bahwasannya Nabi Muhammad SAW akan mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul? Tahu tidak? Ya tentu Allah tahu, ya. Tentu Allah Maha mengetahui, ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Lalu kenapa ayat ini turun setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat itu? Kenapa seakan-akan tanda petik ya Allah mendiamkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kenapa ayat larangan mensolatkan turun ya setelah Rasulullah SAW sholat? Padahal bisa saja ya di dalam Quran turun dulu ayatnya untuk langsung mencegah Nabi jangan sholati. Ya kenapa Allah tidak menurunkan ayat ini ya sebelum Nabi sholat? Karena bisa saja kan ayat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW sholat, dan itu bisa saja. Ya Allah melakukan hal demikian, wa madzalika 'alallahi yasir, bagi Allah itu sangat mudah. Dan bisa saja begitu. Tapi kenapa Allah ya tidak menurunkan perintah itu setelah ya bahkan menyimpan perintah itu setelah Rasulullah SAW melakukan sholat. Ya, kenapa Allah nggak mencegah Rasulullah SAW untuk mensolatkan jenazah orang yang munafik itu? Nah, di sinilah ada hikmah yang begitu agung, hikmah yang begitu luar biasa, sahabat Quran. Bukan berarti ya Nabi Muhammad melanggar di situ perintah Allah, tetapi di situ Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwasannya Rasulullah SAW itu tahu orang ini menyakitinya. Rasulullah faham, Rasulullah SAW mengerti bahwa ini adalah orang yang paling menentangnya, orang yang paling menyakitinya. Itu pertama ya. Jadi udah realize, udah nyadar ini tuh orang yang paling banyak menyakitiku, paling menyakiti keluargaku, paling menzalimi diriku. Kata Nabi SAW. Beliau paham itu, beliau tahu itu. Dan yang kedua, beliau beliau pun Nabi Muhammad SAW pun faham doanya itu tidak akan dikabul juga, dan doanya itu nggak akan mengubah keputusan Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai 70 kali. Seandainya Nabi Muhammad SAW 70 kali meminta bahkan lebih banyak daripada itu, "Ayaghfirallahu lahum," kata Allah, Allah udah memberikan keputusan, "Enggak akan aku ampuni," kata Allah. Allahu akbar. Beliau tahu juga tadi bahwasannya doanya tidak akan mengubah juga keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap mendoakannya dan beliau tetap mensalatnya. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah betapa cintanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, sayangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan kepada orang yang telah menyakiti sepanjang kehidupannya, sudah memusuhi dirinya bahkan istrinya, memfitnah, menzalimi keluarganya. Tapi Nabi SAW tetap melakukan kebaikan, tetap mendoakan mereka, bahkan mensolati mereka. Dan Allah ingin tunjukkan sama kita bahwasannya kepada orang yang kafir, orang yang munafik, kepada orang yang berbuat kezaliman, kepada orang yang berbuat kemaksiatan, kepada mereka-mereka yang selalu menyakiti Nabi SAW saja, ya, Nabi Muhammad SAW masih berbuat baik, apalagi kepada kita, apalagi kepada umatnya.
apalagi kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Rasulullah begitu sayang sama kita. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harisun 'alaikum, sangat menginginkan kita semua itu mendapat hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin, ya kita semua itu apa, haris, haris itu bersungguh-sungguh kita itu memastikan kita itu dapat hidayah. Rasulullah memastikan betul-betul kita itu dapat apa, dapat surganya Allah, dapat ampunannya Allah dan terhindar dari azab neraka. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin, Rasulullah sangat sayang sekali. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, Rasul sangat sayang sekali. Rahim. Bukan hanya Rahman saja, tapi Rahim. Sayangnya itu sampai dia bawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa sampai akhirat. Kalau Rahman, kasih sayangnya Allah, yang Allah akan berikan kepada manusia dan itu sifatnya terbatas. Kalau sudah berbicara Rahim, Allah itu Nabi Muhammad SAW, "Wa kana bil mu'minina rahima." Sangat sayang sekali, yang sayangnya itu akan dibawa bukan hanya di dunia saja, tapi Nabi akan bawa sampai ke pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW akan menunggu kita di telaga Kausar, menanti-nanti kita. Akan berdiri di atas sirat. Kemudian bersujud meminta kepada Allah agar salim-salim menyelamatkan kita semua. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita sebuah hikmah dan pelajaran bahwasannya lihat betapa besar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sayang kepada umat manusia di dunia ini, bahkan kepada orang yang telah menyakiti dan memusuhinya, bahkan kepada orang-orang yang telah menzaliminya, memfitnahnya, mencaci makinya dan menuduhnya. Itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita sesuatu yang dalam. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita pengajaran yang begitu indah bahwa cinta seorang rasul itu begitu serius. Kalau Nabi SAW itu sudah mencintai seseorang itu, Rasul akan cintai orang tersebut dengan serius, nggak main-main. Dan mungkin kita akan berkata bahwasannya nggak masuk akal dan nggak masuk logika kita, logika manusia. Ada orang yang begitu sayang kepada orang yang menyakitinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat seperti seorang petani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti seorang petani yang terus menyirami tanaman demi tanamannya, dipupuk, dirawat, dijaga dari berbagai macam hama, dari berbagai macam ancaman. Dipastikan tanaman ini begitu tumbuh, berkembang, berbuah, sehingga buah itu bisa dipetik dan manis rasanya. Dan begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus menyirami hati kita, membimbing kita kepada siratin mustaqim, jalan Allah yang lurus. Yang sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sayang yang sifatnya di dunia saja dan terbatas, tapi sayangnya dan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa sampai ke akhiratnya, sampai kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menunggu kita di telaga Kausar. Lalu sudihkah kita membalas cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudihkah kita membalas cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dalam kepada kita, yang begitu indah akhlaknya kepada kaum mukminin dan Rasulullah SAW begitu cinta dengan cinta yang sangat murni, cinta yang sangat ikhlas, cinta yang sangat tulus kepada semua umatnya. Rasulullah beliau adalah sosok yang selalu menyirami hati kita
sehingga akhirnya hati kita itu bisa menjadi lembut dari yang tadinya keras, gampang marah, gersang, dan penuh dengan dosa, lalu Nabi SAW sirami, ya, dengan sesuatu yang kelak baginda Nabi berharap akan tumbuh cinta di dalam hati seorang mukmin, sehingga dia bisa berbuat baik kepada orang-orang yang beriman yang lainnya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, di pelajaran kita malam hari ini, kita belajar ketika Rasulullah tersakiti, justru Rasulullah SAW yang dilakukannya adalah mendoakan orang tersebut. Mendoakan orang yang sudah menyakiti kita adalah puncak tertinggi dari teladan Nabi SAW yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau kita tersakiti, terzalimi sama orang lain, doain orang itu. Doakan orang itu. Ya, ini ya yang bisa kita ambil dan kita petik hikmahnya. Sejahat apapun orang, ya, semunafik apapun orang tersebut, doakan. Ya, doakan. Ya, meskipun orang tersebut kita kita bisa jadi, "Ustadz, orang ini jahatnya minta ampun, zalimnya minta ampun." Nabi mengajarkan kepada kita terhadap orang yang munafiknya level paling tinggi, yang sampai turun ayat, Allah tidak akan mengampuni dia. Ya, seandainya kamu pun mendoakan 70 kali, mensolatkannya, enggak akan diterima kata Allah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi, tetap mendoakan dan tetap mensolatinya. Di sini kita belajar bahwasannya puncak tertinggi bagi seseorang yang tersakiti adalah puncak kebaikan tertinggi bagi seseorang yang terzolimi adalah mendoakan orang yang menzoliminya, mendoakan orang yang menyakitinya, mendoakan orang yang sudah berbuat jahat terhadap dirinya dan keluarganya. Allahu akbar. Adakah yang lebih indah daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Maka saya ingin berpesan kepada sahabat Al-Quran semua malam hari ini, jangan tidur sebelum mendoakan orang-orang yang telah menzalimi kita, orang-orang yang telah menjahati kita, orang-orang yang telah apa? Menyakiti kita. Jangan tidur sebelum mendoakan mereka. Ustadz, kebalik Ustadz, yang ada harusnya kita eee, yang ada harusnya kita yang apa namanya, mendapatkan kebaikan, tapi kenapa sih kita doain orang tersebut gitu, udah jelas dia orang yang berbuat salah. Pandanglah dengan pandangan kasihan, pandang dengan pandangan rahmah. Bisa jadi dengan doa-doa kita ini Allah membolak-balikan hati dia, bisa jadi di malam ini ternyata Allah gerakkan hatinya dari doa kita yang ikhlas, meneladani Nabi SAW, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya udahlah, kita katakan kepada diri kita, "Wah, ya ya fulan, wahai fulan, kalau ada orang yang menzalimi kita, menjahati kita, toh dia pun nggak ada apa-apanya mungkin levelnya dibandingkan Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau dia menjahati kita mungkin nggak ada orang yang apa, ya dia menzalimi kita, menjahati kita, ya dan sebagainya, mungkin dia nggak ada sepersekian persennya daripada apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Yang akhirnya ini jadi hiburan bagi kita. Ya, mungkin ketika kita dizalimi, itu episode dalam kehidupan kita yang memang akhirnya Allah ingin kebaikan untuk diri kita sendiri. Ingin kebaikan yang ada dalam, kehidupan kita dan Allah ingin memberikan mungkin pelajaran bagi kita, hikmah bagi kita. Ya, oleh karenanya, ya ketika kita memahami sebuah kaidah bahwasannya ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai inspirator terbaik kita, inspirator alam, mulhimul alam, inspirasi alam semesta ini, bahwa mungkin kita nggak akan temukan ya, di tokoh manapun, di sosok manapun orang yang datang ke makam orang yang telah menyakitinya lalu mendoakannya. Jangan tidur sebelum kita mengikhlaskan orang-orang yang telah menzalimi kita dan berbuat buruk kepada kita. Dan begitulah Nabi SAW mengolah
rasa sakitnya, mengolah ya jiwanya yang tersakiti dengan mengubahnya menjadi doa. Dan kita tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ad-du'aul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi, sahabat Quran, kalau terjadi apapun yang menyakiti diri kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti ya orang-orang yang kita cintai, maka mari rubah menjadi sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah, semata-mata kita pun meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi disakiti. Masya Allah. Ini deep banget ya. Ya, deep banget pelajaran dari Quran surat At-Taubah ayat 80 dan 84. Mungkin akan berat ya, berat enggak? Ya jujur ya berat ya. Ketika kita disakiti tapi kita merubahnya menjadi doa, ya berat tapi ketika akhirnya kita akan merasakan sendiri ya, merilis ya rasa sakit itu dengan ayat-ayatnya Allah, itu bisa sembuh itu, bisa menyembuhkan insyaallah. Nggak ada yang mustahil dan begitulah Al-Quran seperti air yang membasahi ya hati orang-orang yang beriman dan dia akan menyuburkannya. Nah, mudah-mudahan dengan tadabbur ini hati kita menjadi plong ya. Jangan membawa kebencian, kemarahan lebih dari malam hari. Batasnya malam ini nih. Batasnya malam ini jangan tidur kecuali kita sudah ikhlaskan. Ya berat sih. Bagi saya pun berat gitu ya. Kita pun berat. Tapi kembali lagi, ingat lagi tujuan kita bahwasannya orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang punya hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Dan kita bayangkan saja sekarang nanti malam kita tidur, lalu setelah kita tidur, misalkan Allah wafatkan kita dan di hati kita masih ada perasaan-perasaan yang ganjel, perasaan-perasaan yang nggak enak. Nah, ini terbawa sampai kita wafat. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita sudah menjadi jiwa-jiwa yang tenang gitu ya, damai sebelum kita wafat. Belajar dari Nabi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersakiti. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan kepada sahabat Al-Qur'an yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim dan terus kita bisa mengkaji eee, kalamullah dan kita bisa meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih panjang episode kita, masih banyak yang bisa kita pelajari dalam dalam kitab Mulhimul Alam ini dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus mengkajinya setiap malam sebelum kita tidur. Kita meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Ya nantikan episode ya terkait dengan tadabbur Quran yang berkaitan dengan Rasulullah SAW yang lainnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Terima kasih sahabat Quran yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.